Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan tentang cerita Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi laki Persia yang tinggal di desa Jais. Ia merupakan anak dari seorang tokoh penting yang mengerti tentang pertanian. Ayah Salman Al-Farisi mempunyai banyak harta berupa tanah. Salman Al-Farisi sangat disayangi oleh ayahnya. Salman Al-Farisi dilarang oleh ayahnya untuk pergi keluar rumah tanpa sepengetahuan ayahnya. Sementara waktu ayahnya itu lagi menerin tanah yang ini, terus itu Salman Al-Farisi itu disuruh ayahnya itu menerin tanah yang itu. Habis itu Salman Al-Farisi jalan dan ketemu gereja. Habis ketemu gereja, dia itu melihat dulu, terus katanya agama ini bagus, lebih dekat. Setelah dari gereja, ayahnya pun bertanya, dari manakah engkau? Salman pun bilang, agama itu lebih baik dari agama kita. Lalu ayahnya mengikat tangannya dan mengurung tangannya dan menitipkannya di pelayannya. Lalu orang-orang dari gereja pun datang untuk melihatnya, dan Salman Al-Farisi pun dibebaskan dari kamarnya dan oleh pelayannya. Salman Al-Farisi pun bertanya kepada pedagang Nasrani itu, siapakah yang ahli agama di sini? Pedagang Nasrani pun itu menjawab, pendeta. Salman Al-Farisi pun menemui pendeta itu dan berkata, "Pendeta, bolehkah saya tinggal denganmu di gereja?" Pendeta yang jahat, yaitu disuruh sedekah, tapi untuk dia sendiri sudah itu meninggal. Katanya, hei para penduduk, pendeta ini sangat jahat karena dia tidak membagikan ke orang miskin. Dia untuk diri sendiri. Kata penduduk itu, ya apa? Ada buktinya apa? Lalu Salman Al-Farisi pun membuka pintu gereja dan isinya berkarung-karung emas untuk dirinya sendiri. Lalu Salman Al-Farisi pun pergi dan menemukan padri yang lain. Tidak begitu lama perjumpaan mereka. Sebelum padri itu meninggal, padri itu berkata, "Temuilah padri selanjutnya di Rum." Lalu Salman Al-Farisi pun pergi dan menemui padri yang ditunjuk oleh padri tadi. Orang Romawinya itu tuh berkata ada tanda-tanda Nabi yang akan turun di antara gunung ke gunung lainnya, Mekah dan Madinah. Habis itu tuh Salman Al-Farisi itu jalan pergi ke Mekah. Lalu Salman Al-Farisi pun pergi ke Madinah dan dia menanyakan kepada seorang. Lalu orang itu datang dan menjual kepada seseorang yang kaya raya di kota itu. Ketemu Nabi Muhammad dan di situ dia mengasih. Al-Farisi pun memberikan sedekah kurma. Lalu semua orang pun memakannya kecuali satu orang. Lalu dia mencobanya lagi, memberikan hadiah. Ternyata dia ingin memakannya. Menyusul Nabi Muhammad ke Madinah, nama Mabah berganti jadi Abdullah. Salman Al-Farisi setelah masuk Islam di periode Perang Uhud. Perang Khandak dikenal sebagai ahli strategi pembangunan parit dalam Perang Khandak. Setelah meninggalnya Nabi Muhammad, Salman Al-Farisi dikirim untuk menjadi gubernur daerah kelahirannya hingga ia wafat. Kisah Salman Al-Farisi yang takut dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Nah, pada suatu ketika saat Salman Al-Farisi sakaratul maut, sahabatnya yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas mengunjunginya.
Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya, "Wahai sahabatku, apa yang membuatmu menangis?" Kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Dijawablah oleh Salman Al-Farisi, "Aku takut aku dimintai pertanggungjawabanku dengan hartaku yang sangat banyak ini." Ternyata hartanya itu cuma ada 1 buah piring dan 1 buah baskom. Hanya karena 1 buah piring dan 1 buah baskom itu, ia menangisnya sangat luar biasa dan takutnya sangat luar biasa dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.